Kalau Anies, Pak Ganjar hari ini memang muncul karena beliau kepala daerah. Pertanyaannya cocok dengan siapa? Kami cocok semuanya. Cuman PKB mencari yang cocok dan menang. Yang cocok dan menang. Yang cocok dan menang. Ya, Gitu, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Waspada TV dalam acara Kombur Malotub, Cakap-cakap Adak Medan. Pemirsa Waspada TV, tema kita kali ini adalah warga NU ingin Gus Muhaimin Nyapres 2024. Untuk membicarakan hal tersebut, sengaja kami undang orang yang punya kompeten dan punya otoritas di PKB. Beliau adalah Dr. K. Haji Jajijul Fawaid SQMA. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Wakil Ketua MPR RI 2019-2024. Kita sapa dulu narasumber kita, Gus Jajil. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Nihyar, Velayati, pada TV semuanya, apa kabar? Sehat selalu. Ya, ya. Gus gimana sekarang? Sehat? Semalam saya kontak, katanya Gus harusnya kan acaranya besok, Gus. Rupanya Gus Jajil di gunung katanya. Jadi pemirsa jaringan itu susah masuk. Iya, ya mohon maaf Pak Mas Nihyar. Sama Gus Muhaimin katanya di sana. Ya betul. Acara vaksin ya, Gus? Acara ini apa namanya kunjungan di Cirebon. Oh, ada acara negara atau partai, Gus? Ya ke pondok pesantren, ya ziarah ke Sunan Gunung Jati. Terus ada sedikit ini apa namanya untuk melihat kebesaran dan kekayaan Indonesia, kita naik gunung. Oh. Road di Gunung Cermai. Oh, Gunung Cermai, daerah Kuningan, Jawa Barat. Saya pikir itu kemarin pergi ke gunung itu sekalian syukuran karena undang-undang pesantren sudah dipenuhi. Nah. Alhamdulillah perjuangan PKB berhasil, Gus ya. Ya, iya betul. Salah satunya itu, betul. Terus syukuran. Ya? Oke, Gus, kita kembali ke tema ini, Gus. Nah, di tema ini kan mulai dari bulan Agustus sampai September itu lembaga survei ini lepas ini lembaga surveinya dalam tanda petik adalah riset atau murni, tapi masyarakat tidak tahu itu, tetapi yang mereka lihat di media yang muncul itu selalu 3 nama konsisten, Gus. Pak Prabowo, terus kemudian Pak Ganjar, terus kemudian Pak Anies. Di sela-sela berbagai survei nanti muncul Pak Muhaimin di peringkat 4, masuk lagi AHY. Ini sekarang mulai muncul pula Pak Erlangga. Kejut juga ini tiba-tiba muncul Pak Erlangga dan Puan juga udah mulai meningkat. Jadi ketika pembicaraan di warung kopi, Gus, muncul nama ini populer, tapi ada juga yang nyeletuk. Wah, Pak Muhaimin juga capres loh katanya. Terus dia bilang, itu yang dulu. Ini gaya-gaya Medannya. Itu waktu 2019 itu. Sekarang enggak katanya. Jadi gini, Gus. Kawan-kawan NU ini atau masyarakat di Sumatera Utara ini banyak yang nanya, Gus. Seriusnya nyapres Gus Muhaimin ini? Jadi kita PKB serius. Tetapi memang momentumnya belum kita resmikan. Karena apa? Karena kita mempertimbangkan keadaan masyarakat yang sedang menghadapi pandemi. Ya. Jadi semua jajaran PKB diarahkan untuk turun tangan membantu masyarakat yang sedang pandemi.
Cuman Ya. perlu saya kasih kabar nih ke teman-teman pemirsa TV Waspada bahwa pemilu 2024 itu rezimnya pemilu serentak. Serentak itu bareng-bareng Ya, ya. antara legislatif dan presiden. Nah, dalam pemilu serentak itu ada yang disebut dengan kotel efek. Ya. Jadi efek ekor jas, kalau partai ada tokohnya yang mencalonkan di pasangan presiden dan wakil presiden, itu nanti akan mendapatkan keuntungan Ya. untuk menaikkan kursi legislatif. Jadi gini, PKB hari ini itu sudah melakukan serangkaian perencanaan untuk pertama memenangkan atau menaikkan kursi legislatif. Ya. Dari yang sekarang 58 kita coba naikkan ke angka 100 kursi. Yang kedua tentu menang pemilu presiden. Nah, untuk pemilu presiden itu tentu ada tidak mudah. Pertama harus punya figur. Yang kedua ada partai yang kita ajak berkoalisi karena PKB tidak cukup sendirian. Jadi kalau PKB cukup untuk ngusung calon, hari ini kita resmikan. Oh. Ya, Ya, karena ya. PKB hanya 9%, 10%, masih butuh teman koalisi 10% lagi. Jadi kenapa ini belum final resmi? Karena kami pun harus mencari gandengan. Tuh. Oke. Yang kedua, yang Ya, ketiga tentu tema. Temanya apa? Agenda kerja yang akan dilakukan untuk Indonesia ke depan apa? Jadi inilah yang kemudian di PKB atau tetapi di internal PKB ini hampir sudah bukan hampir sudah mengerucut kepada bagaimana Gus Muhaimin bisa kita usung bersama-sama untuk menjadi calon presiden. Nah, kenapa Gus Muhaimin? Kan gitu. Iya. Pertama beliau dari sisi akal kultural jelas, beliau keluarga pesantren, bahkan cicit pendiri Nahdlatul Ulama. Dua, dari sisi aktivisme. Sejak dari mahasiswa sampai hari ini hidup di dunia aktivisme. Dari pengalaman, beliau punya pengalaman di eksekutif, pernah jadi menteri. Di legislatif, beliau pernah menjadi pimpinan DPR termuda. Oke, Gus, bentar Gus, izin Gus. Sebelum ke situ Gus, itu tadi kita kan ke tema. Kalau soal sosok, semua orang justru mempertanyakan itu Gus. Ini sosoknya bagus, ya dulu kok sekarang ini belum jadi barang itu gitu. Ya. Maksud saya begini Gus. Anies dan Ganjar ini kan sudah bikin tim Gus, sudah bekerja, sudah deklarasi di berbagai tempat ini tim sukses mereka dan sangat profesional. Memang dampaknya popularitas Anies dan Ganjar ini selalu berada di 3 besar. Sementara Gus Muhaimin atau PKB seperti yang kata Gus tadi belum saatnya. Jadi PKB kapan lagi kerja-kerja untuk capres ini Gus? Nanti Gini. begitu kerja PKB, tiba-tiba satu tahun itu popularitas karena 10% 1 tahun menjelang 10% itu katanya agak kecil peluang untuk terjadi peningkatan yang signifikan. Kerja-kerjanya itu kalau dari seperti itu Gus kira-kira. Makanya banyak variabel Mas Fiar. Ya, ya Gus. Kalau Anies, Pak Ganjar hari ini memang muncul karena beliau kepala daerah. Dan COVID ini selalu memanggungkan kepala daerah. Ya, Tetapi variabel lain dia tidak punya. Dia bukan ketua umum partai politik. Iya, iya. Ya, setinggi apapun dia kalau nggak punya peraunya, tidak punya partainya juga nggak bisa nyalon. Iya, iya. Nah, ini kan kalau survei-survei hari ini tentu bisa menjadi patokan untuk hari ini, tetapi tidak bisa dijadikan patokan untuk 2 tahun ke depan. Jadi dinamika ini akan terus. Nah, kalau Gus Muhaimin hari ini memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, beliau sebagai wakil ketua DPR itu melakukan fungsi-fungsi di wakil ketua DPR,
sebagai ketua umum partai politik, beliau juga menginstruksikan semua jajaran untuk kita baru pasang baliho sedikit aja udah banyak yang protes. Jadi padahal itu hanya baliho ucapan ulang tahun PKB yang ke-23. Jadi Tapi yang Gus, yang protes itu sebenarnya elit, bukan publik. Publik sih biasa aja. ya nanti kita pasang di warung-warung kopi, Mas Yahar. Iya. Ini memang gambar-gambar beliau, istilah Mas Yahar tadi belum sampai di warung-warung kopi gitu. Ya, belum sampai. Belum menyapa orang yang ada di warung-warung kopi. Nah, memang kita harus akui, tetapi ini sudah kita rencanakan agar tim bisa dibentuk, relawan bisa terbentuk, sudah banyak relawan-relawan, cuman kan masih belum bergerak, masih sporadis, sehingga belum bisa terukur hasilnya, apalagi kalau diukur dari tingkat survei. Tetapi kita punya satu variabel penting, Gus Muhaimin ini, apa itu? Variabel ketua umum partai politik, Ya. yang memiliki suara 10%. Begini Mas Yayar, kita kan harus realistis juga. Di antara kader-kader PKB yang ada, dihitung dari pengalaman, kemampuan, ya tinggal Pak Muhaimin. Ya, betul. Itu maksud saya. Apa ukuran variabel lain untuk mengukur gitu. Tetapi kan ini masalahnya, kita baru punya 10%. Gitu lah, 10% mau jagoan kayak apa kalau nggak ada pasangannya itu nggak jadi, apalagi yang nggak punya partai. Nah kemarin ada pengamat yang menyampaikan ke saya, Pak Jazil, ini ada pengamat yang menyampaikan bahwa seperti Pak Ganjar, Pak Anies itu tidak rasional. Ya saya jawab memang nggak rasional kalau diukur dari kepesertaan, karena tidak punya, secara tiket pun tidak punya. Ya. Iya kan, kalau Pak Muhaimin sudah punya, ibarat modal sudah ada 10%. Tapi Gus, izin Gus, ya dalam rangka itu kan ada 10%. Komunikasi yang sudah dibangun dengan partai lain, ya secara platform menurut Gus ini cocok gitu loh. Nah, Ya. itu kira-kira apakah ke PDIP atau ke Demokrat, atau misalnya ini dalam konteks memenuhi persyaratan capres itu Gus, yang sudah dibangun tuh seperti Ya, apa komunikasinya? Sampai Dan sekarang masih semua partai masih gamang dan masih saling lirikan. Jadi masih lirik-lirikan, belum duduk satu meja yang serius, Pak Hyar, karena tidak satupun tokoh atau partai yang sempurna. Katakanlah PDI yang bisa ngusung sendirian, tetapi kan tidak mungkin berangkat sendirian. Terus siapa figurnya? Sama, partai-partai yang lain juga begitu. Kami juga menilai, melihat keadaan partai-partai yang lain, siapa tokohnya, sebenarnya sudah bisa ditebak. Cuman ini di berbagai lembaga survei, justru yang tinggi itu bukan tokoh partai politik gitu. percaya Jadi Gus. PR buat partai politik. Secara pribadi Gus percaya itu apa? Dalam tanda petik ya, lembaga survei itu merupakan hasil yang ilmiah atau ini desain, sehingga pribadi Gus gimana melihat fenomena itu gitu? Ya kalau lembaga survei kan independen ya, dan nggak tahu cara ngukurnya dan untuk kepentingan apa. Kan beda, survei produk misalkan kecap, sabun gitu beda dengan mensurvei tokoh. Karena seringkali banyak juga misalkan di pilkada atau di pemilihan-pemilihan yang lain, itu surveinya tinggi tapi kenyataannya juga hasilnya rendah. Atau surveinya tinggi malah kalah. Tetapi apapun kami tidak ingin mengatakan itu salah atau benar, itu pada porsinya masing-masing. Tetapi bagi kami partai politik, Mas Yayar, namanya juga seni untuk merubah, mencarikan semua kemungkinan. Bagi PKB mungkin dan sangat mungkin, sangat berpeluang. Meskipun kata Pak Hyar, ini kok ibarat rutenya kok nggak cepat, nggak ada masalah. Karena pertanyaan publik nih, saya menyasar. Ya,
Pak. Nggak ada masalah. Iya, Karena betul. semua juga begitu. Oke. Kalau Oke, dari partai iya. politik hanya Pak Prabowo saja yang sudah nyalon 2 kali. Iya, iya. Nah, kalau selebihnya kan nggak ada. Belum ada, belum. Iya, jadi Oke, Gus. Ini ada satu lagi, Gus. Partai. Sesuai dengan undang-undang Capres kan mesti ada koalisi partai 20% suara di DPR dan 25% kursi, begitu ya Gus ya. Kecenderungan di PKB ini itu koalisi kemana Gus? Yang lebih nyaman, yang sudah dijajaki? Karena kita lihat ada 2 arus besar pendapat di PKB sendiri. Yang saya baca, yang saya dengar, kalau Gus Reja, Faisal Reja, ketua Bapilunya itu lebih nyaman ke PDIP, sementara Gus Jazil atau yang lain juga terserah kemana. Kira-kira kemana arah koalisi partai PKB yang sedang atau sudah dijajaki, Gus? jadi PKB ini sudah punya pengalaman di setiap koalisi. Ya. Dan perlu dicatat di setiap koalisi PKB menjadi kunci pemenangan. Itu satu. Yang kedua, platform yang dibuat oleh PKB ini cocok dengan partai siapapun. Nah, masalahnya ini bukan soal cocok tidak cocoknya, karena PKB ini pasti cocok dengan partai apapun. Nah, tetapi dengan siapa akan berpeluang menang. Itu yang kalau mau ditanyakan itu. Nah, kira-kira PKB akan berpeluang menang dengan siapa? Nah, ini belum bisa ditakar hari ini. Karena ada beberapa variabel untuk menuju kemenangan. Pertama dari figurnya. Siapa pasangan presiden dan calon presiden. Yang kedua dari sisi agenda. Kerja-kerja yang akan dilakukan ke depan. Ya tentu yang ketiga adalah soal jaringan. Nah, kalau pertanyaannya cocok dengan siapa, kami cocok semuanya. Cuman PKB mencari yang cocok dan menang. Gitu, Pak. Ini ada pertanyaan sedikit nakal ini, Gus. Nah, kalau berdasarkan pengalaman yang lalu, itu kan juga Gus Ami PKB kan gencar mencapreskan Muhaimin Iskandar pada saat Pilpres 2019. Tapi di akhir-akhir ternyata capresnya itu yang diajukan oleh PKB dan diterima oleh Pak Jokowi itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang orang tahu representatif NU juga. Apa ke depan ini nanti kalau terjadi terulang seperti itu gimana? Nggak trauma, Gus? Gimana kira-kira menurut Gus? Tentu nggak bisa dilihat hari ini, Mas Yayat. Tetapi yang tadi contoh itu sebenarnya ingin mencontohkan saja bahwa yang disebut dengan survei itu tidak ada korelasinya. Faktanya Kiai Ma'ruf Amin nggak pernah disurvei. Ya. Nah, itu ada korelasi kalau itu. Oleh sebab itu yang saya maksud koalisi ini atau tokoh yang akan melakukan koalisi ini itu harus dipandang publik, dia akan mampu lebih baik dari yang ada. Karena kan incumbent sudah tidak nyalon. Maka prasyarat yang harus kita punya, pertama figur yang kita usung itu harus mampu meyakinkan masyarakat ke depan akan lebih baik. Itu akan membawa angin perubahan dan kemenangan. Nah, oleh sebab itu, kemana PKB akan melakukan? PKB akan melakukan visi pembaruan. Artinya, kita harus punya membangun harapan baru masyarakat ke depan. Tanpa itu nggak bisa. Apa yang ditawarkan Gus Muhaimin untuk, bukanlah dalam konteks Pilpres kalau ini? Sekarang Apa beliau, yang dia ini, Gus? kalau sekarang beliau sesuai dengan di berbagai tempat, itu soal politik kesejahteraan. Nah, ini yang menurut saya penting. Yang diharapkan masyarakat ke depan ini, pasca pandemi, itu keadaan ekonominya lebih bagus. Tidak ada satupun calon presiden yang menyatakan siap hari ini. Ya. Tidak ada.
Pak Prabowo belum pernah, Pak Erlangga belum. Nggak ada yang keluar dari mulutnya saya siap. Tidak ada. Karena apa? Karena saya bilang tadi, tidak mudah karena variabelnya bukan kesiapan saja, tetapi harus ada partai koalisinya, harus ada pasangannya siapa. Boleh dia mengatakan saya calon presiden, nah wakilnya siapa? Belum tentu bisa hari ini dijawab. Betul. Nah itu. Nah tetapi kalau yang gerak ke warung-warung itu, ya itu penting. Kita juga lakukan, tetapi belum terlalu masif. Karena apa? Itu ibarat untuk membuat apa ya suasana menjadi hangat gitu aja. Biar dinamis Gus ya. Nah gitu. Belum sampai kepada keputusan, itu hanya dinamika. Target Nah, PKB Gus. Nah, target PKB di 2024 realistisnya lah menurut Gus Jazil atau yang sudah diputuskan, kira-kira menurut Gus ini PKB dapat nggak pemenang atau nomor 2 atau nomor 3 dengan melihat apa yang telah dikerjakan oleh PKB untuk rakyat ini ya? Bagaimana menurut Gus? Setelah kami lakukan pemetaan, kalau dengan hasil peta yang ada dari 80 daerah pemilihan, kami dari Lembaga Pemenangan Pemilu, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, sudah membuat pemetaan dari 80 dapil yang ada. Sekarang PKB ada di angka 58 kursi. Oke. Nah, kami sudah menghitung angka yang rasional PKB bisa menambah kursi itu sampai ke angka 82 kursi. Nah, kalau 82 kursi itu untuk hari ini itu sudah jadi pemenang kedua, Pak. Nah, seberapa yakin kita itu tergantung pada kemampuan kita pertama merekrut caleg, yang kedua membangun jejaring lebih cepat ke bawah, dan dukungan jaringan yang lebih kuat. Terakhir ini Gus, apa harapan atau himbauan dari Gus Jazil selaku Wakil Ketua Umum PKB terhadap masyarakat Sumatera Utara, khususnya warga NU, menyikapi Pilpres 2024 nantinya? Ya, tentu yang kita harapkan hari ini bukan hanya warga NU, kita semuanya itu membangun persatuan dan soliditas. Karena kita dalam keadaan yang sulit. Tetapi karena ada momentum presiden, pemilihan presiden, kami juga berharap pemilihan presiden ini itu dijadikan momentum untuk mencari yang terbaik. Membangun harapan baru. Bukan malah antipati dengan keadaan. Nah, dan jadikan momentum politik ini bagian dari menyelesaikan atau mencari solusi, bukan menambah masalah. Saya berharap seandainya 2024 nanti terlaksana, itu betul-betul memberikan solusi. Bukan seperti kemarin misalkan terjadi pembelahan di masyarakat. Ya, sampai sekarang Gus ya. Nah, kita berharap semuanya bersatu dan menghasilkan yang terbaik. Itu aja Pak Khiar, karena masyarakat membutuhkan itu. Terima kasih Gus atas kesediaan waktunya. Banyak sebenarnya yang ingin kami tanyakan, tetapi waktu kita terbatas Gus, hanya sekedar 30 menit. Kami berharap Gus Jazil tetap sehat dan sukses selalu Gus. Pemirsa Waspada TV, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saran dan komentar Anda bisa dikirimkan ke Twitter, Instagram, dan Facebook. Dan jangan lupa tonton terus video kami, subscribe Waspada TV. Jangan, gak usah dibilang biar aku ngomong ini. Matikan dulu.